Kalau Ibu menyatakan bahwa sudah melihat jengkel, kok sanksinya cuman itu? Kalau kejengkelan itu masuk domainnya pidana, kenapa nggak didorong ke pidana? Dorong Bapak, Oke, makanya terima kami kasih. melaporkan ke APH untuk hal-hal seperti itu Pak. Ya, biar sinergi aja Bu, sudah dipidana tapi diberhentikannya dengan hormat. Ini kan agak aneh itu. Kalau sudah terbukti pidananya baru nanti dia tidak hormat. Jadi nunggu jadi sekarang kami hanya punya pilihan karena kasusnya sedang dalam proses. Gitu Pak. Ketenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadapi DPR RI di tengah jajaran para anggota DPR Komisi 11 cukup mengagumkan. Ini yang penting biar kita jangan ada kesan seolah kita menutupi bagaimana kepercayaan publik ini akan terbangun. Kami merasa ini kayaknya tidak cukup mencerminkan risiko dan juga dampak negatif dari pelanggaran itu. Kami secara institusi juga melaporkan. Namun apabila di dalam PP itu hanya menyangkut status ASN, tidak berarti kemudian kita tidak melakukan langkah seperti melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum. Jadi kami tetap lakukan itu Pak Agung. Terima kasih. DPR mempertanyakan soal dokumen temuan TPPU senilai 349 triliun rupiah di Kemenko yang bocor dan diketahui publik. Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan siapapun pejabat di Kementerian Keuangan, apalagi Direktorat Jenderal, menyampaikan dan kemudian diperbandingkan? Ini untuk bisa menunjukkan bahwa seolah-olah kita selama ini diem, ada 300 triliun tiba-tiba selama 2009 hingga sekarang tidak pernah ada respons dari Kemenku. Itu yang perlu untuk kita jawab secara segera. Sebenarnya itu terjadi karena kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi. Kalau Bu Sri Mulyani sendiri kiranya tidak kuat, dan saya kira perkembangannya kan masih positif dan tidak bisa berhenti di situ, nggak bisa. Publik sekarang yang tidak bodoh, orang Australia aja tahu. Tentunya Ibu sebagai menteri terbaik di dunia salah satunya. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apes Ibu nih. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya. Dan kalau saya di Cengkareng itu biasanya memang sengaja ke kantor Bea Cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana. Mereka juga bisa menyampaikan diskusi dengan mereka. Sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bandara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan di Komisi 11 DPR. Ternyata surat ini 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Dengan nilai transaksi 74 triliun. Periodenya tahun 2009 sampai 2023. 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat. Itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami ada 135 surat. Nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ketenangan Sri Mulyani hadapi DPR RI mengagumkan. Ketenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadapi DPR RI di tengah jajaran para anggota DPR Komisi 11 cukup mengagumkan. Hal ini tentunya memperlihatkan bagaimana bijaksananya Sri Mulyani dibandingkan dengan para pencecar pertanyaan tersebut. Di hadapan anggota Komisi 11 DPR RI, Sri Mulyani membeberkan kronologis transaksi janggal Kemenku yang membuat heboh publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kronologi transaksi janggal Kemenku di hadapan DPR RI. Kronologis transaksi janggal Kemenku itu diungkap Menko Sri Mulyani di depan DPR RI saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 27 Maret.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut ialah terkait temuan transaksi janggal Kemenku hingga 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 11 DPR RI, Sri Mulyani membeberkan kronologis transaksi janggal Kemenku yang membuat heboh publik. Ia mengatakan kejadian bermula pada 8 Maret 2023 ketika Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan kepada awak media. Ini terkait adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media, kata Sri Mulyani dalam gelaran rapat kerja Komisi 11 DPR RI. Setelah mengetahui pernyataan tersebut, Bendahara Negara langsung menghubungi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebab dirinya belum menerima surat dari PPATK terkait temuan transaksi janggal. Kemenku pada akhirnya baru menerima surat terkait temuan transaksi janggal yang disampaikan Mahfud pada 9 Maret 2023. Surat tersebut berisikan 36 halaman lampiran dari total 196 surat yang dikirimkan PPATK ke Inspektorat Jenderal Kemenku pada periode 2009 sampai 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang, jadi hanya surat ini kami pernah mengirim tanggal sekian, nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum dalam surat tersebut, atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK, tutur Sri Mulyani. Sehingga kami juga bingung pada tanggal 9 menerima surat tapi nggak ada angkanya. Saya minta kepada Pak Ivan suratnya yang ada di angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar, tambah dia. Kemudian pada 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi kantor Kemenko untuk memberikan penjelasan terkait temuan transaksi janggal Kemenko. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengatakan temuan tersebut bukan transaksi di lingkungan Kemenko. Namun pada saat itu Sri Mulyani juga belum bisa menyampaikan komentar kepada publik. Pasalnya sampai dengan tanggal 11 Maret, Menko belum menerima surat detail dari PPATK. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023, Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan, ujarnya. Di dalam surat kedua yang dikirimkan oleh PPATK itu dilampirkan 300 surat dengan nilai temuan mencapai 349 triliun. Secara garis besar 300 surat itu terbagi menjadi ke dalam 3 jenis, yakni surat yang dikirimkan PPATK ke aparat penegak hukum atau APH lain, surat yang dikirimkan PPATK terkait transaksi korporasi yang tidak berkaitan dengan pegawai Kemenko, serta surat yang menyangkut tupoksi pegawai Kemenko. Sri Mulyani menjelaskan dari 300 surat lampiran yang dikirimkan PPATK, 100 surat diantaranya merupakan surat yang dikirimkan PPATK kepada APH lain. Untuk kategori tersebut nilainya mencapai 74 triliun. Kemudian terdapat 65 surat yang dikirimkan PPATK terkait data transaksi debit atau kredit operasional perusahaan atau korporasi yang tidak berkaitan dengan pegawai Kemenko. Untuk kategori tersebut nilainya mencapai 253 triliun. Dengan demikian, surat dikirimkan PPATK yang berkaitan langsung dengan pegawai Kemenku hanya mencapai 135 surat. Adapun nilainya mencapai 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun, kata Sri Mulyani. Nilai 3,3 triliun itu disebut merupakan nilai dari seluruh transaksi debit atau kredit dari sejumlah pegawai yang dicari pada periode 2009 hingga 2023. Selain itu, Sri Mulyani mengatakan dalam temuan tersebut terdapat juga surat berkaitan dengan clearance yang digunakan Kemenku dalam rapat fit and proper test pegawai. Jadi banyak juga yang sifatnya dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita, ujarnya.